tentang Mushaf Utsmani. Utsman sendiri merupakan khalifah ketiga, dan ketika masa pemerintahan Utsman, umat Islam sibuk di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Sejak pertama, para pasukan tempur banyak dialek yang berlainan tentang bacaan Al-Quran, sehingga terjadi perselisihan terhadap bacaan Al-Quran. Kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan tersebut dalam bacaan Al-Quran, sekaligus meminta pendapat mereka umat Islam tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau tahu bahwa akan ada beberapa orang yang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukuan mereka masing-masing atau menurut pemahaman yang mereka pahami. Terdapat dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas menyatukan umat Islam pada satu mushaf dengan satu dialek. Riwayat yang pertama menyatakan bahwa beliau membuat naskah mushaf berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Dan riwayat kedua menyatakan bahwa Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dan menggunakan sumber utama sebelum membandingkannya dengan suhuf yang ada. Dan riwayat yang lebih unggul itu adalah riwayat yang pertama. Pada riwayat pertama, Utsman memutuskan dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat penyusunan penulisan dan memperbanyak naskah. Utsman membuat naskah mushaf tersendiri dengan melantik sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas ini. Di antara 12 orang ini, identitasnya bisa dicari di beberapa sumber seperti Al-Mu'arriz As-Sadusi. Menyatakan mushaf yang baru disiapkan diperlihatkan pada Sa'id bin Al-As untuk dibaca ulang. Yang kedua ada Nafi bin Zubair bin Amr bin Naufal. Yang ketiga ada Zaid bin Thabit. Yang keempat ada Ubay bin Ka'ab. Yang kelima ada Abdullah bin Az-Zubair. Yang keenam Abdurrahman bin Hisham. Yang ketujuh ada Katil bin Aflah. Yang kedelapan ada Anas bin Malik. Dan yang kesembilan ada Abdullah bin Abbas. Dan yang ke-10 ada Malik bin Abi Amir. Yang ke-11 adalah Abdullah bin Umar. Dan yang ke-12 adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Utsman mempercayakan para 12 orang tadi untuk mengurusi dan dengan mengumpulkan dan menabulasi Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW. Malik bin Abi Amir merupakan salah satu orang yang ikut menulis mushaf, dan pastinya akan banyak pertanyaan yang terlontar dari luar sana tentang penulisan mushaf tersebut. Naskah mushaf ini muncul secara bertahap, dan di antara 12 orang itu mengesampingkan semua ayat yang tidak pasti dalam ejaannya agar Utsman dapat melihatnya sendiri tentang tulisan mushaf itu. Dan Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan mushafnya. Ketika Utsman hendak membuat salinan naskah resmi, dia meminta Aisyah agar mengirimkan kepadanya kertas kulit atau suhuf yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW yang disimpan di rumahnya. Kemudian dia menyuruh Zaid bin Thabit membetulkannya, karena pada waktu itu beliau merasa sibuk dan ingin mencurahkan waktunya untuk mengurus masyarakat di sana. Dan Utsman pun mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Jadi pada waktu itu naskah yang dibuat sendiri oleh Utsman telah dibandingkan dengan suhuf resmi yang sejak semula ada pada Hafsah. Penentuan dan pendistribusian mushaf Utsmani. Naskah terakhir dibacakan di depan para sahabat. Naskah penentuan ini ketika diverifikasi dan dicek dengan suhuf yang dari Hafsah, kemudian dibacakan kepada sahabat di depan Utsman. Dengan selesainya pembacaan itu, dia mengirimkan duplikat naskah mushaf itu untuk disebarluaskan ke seluruh wilayah negara Indonesia.
ada perintah Utsman dengan mushaf yang telah dikirimkan. Yang pertama ada Utsman memerintah agar semua mushaf yang dimiliki oleh masing-masing orang yang berbeda dengan mushaf Utsman maka harus dibakar, karena jika tidak dihilangkan maka akan timbul perselisihan kembali. Dan yang kedua yaitu Utsman memerintah agar tidak membaca sesuatu yang bertentangan dengan skrip atau mushaf Utsmani. Dan ada batu visual untuk memudahkan kita dalam membaca mushaf Utsmani. Di antaranya ada tanda pemisah surat dan tanda pemisah ayat. Kemudian di sini kita akan bahas tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid. Ada sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu riwayat mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling terbesar dan diterima secara luas kalangan umat Islam. Sementara versi minoritas tidak mendapatkan pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Dalam salah satu versi minoritas, nama Sa'id hilang dari keanggotaan komisi dan sebagai gantinya muncul nama Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abbas. Namun sementara dalam sejumlah riwayat lainnya hanya disebutkan dua nama yang mengerjakan kodifikasi pada masa Utsman, yaitu Zaid bin Sabit dan Sa'id ibnu Al-As. Dengan pertimbangan bahwa Zaid merupakan penulis terbaik yang pernah menyalin wahyu pada masa Nabi. Karena itu ia ditugaskan untuk menulis dan Zaid merupakan yang terfasih bahasanya. Karena itu ditugaskan untuk mengimlak atau mendikte. Tetapi terkadang posisi ini terbalik, Zaid mendikte sedangkan Sa'id menulis. Kemudian tentang penyebaran mushaf Utsmani. Telah dikemukakan bahwa selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan penulisnya dan ke kota-kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan ketiga lainnya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Dan pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqan menyebut 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas. Kemudian tentang varian-varian mushaf Utsmani. Sebagaimana telah diungkapkan, mushaf-mushaf yang diedarkan Utsman ke beberapa kota metropolitan Islam memiliki sejumlah variasi yang keberadaannya dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyair Al-Quran. Sejumlah sarjana muslim berupaya menjelaskan bahwa riwayat-riwayat tersebut memiliki kelemahan yang menegasikan eksistensinya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa varian Al-Quran kota-kota besar Islam yang darinya riwayat-riwayat varian qiraah bersumber telah memungkinkan untuk membuat kesimpulan yang aman tentang mushaf awal yang diedarkan Utsman. Setiap teks Al-Quran lokal secara jelas telah dipelihara dengan penuh kesetiaan kepada mushaf awal. Teks tertulisnya tidak hanya diriwayatkan secara ortografis, tapi juga didukung dengan riwayat-riwayat lisan. Tentang karakteristik mushaf Utsmani, ada sejumlah pandangan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi dan penyusunan surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani yaitu mulai dari surat terpanjang ke arah surat terpendek. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan jelas yang semestinya dimasukkan ke dalam komplikasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita juga memberitakan
eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstra Quranik ini sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasa panjang lebar para ulama tentang nasih mansuh. Sebagian lagi direkam dalam pengumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.